Assalamualaikum, hai teman-temanku semuanya, apa kabar nih? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia selalu, amin. Balik lagi nih ke video sederhana aku, Bunda Mizan. Alhamdulillah senang banget rasanya masih bisa share lagi kegiatan aku hari ini dan bisa sapa-sapa teman-temanku semua secara online. Oke, kita langsung aja ke video. Nah, di sini tuh aku lagi ngambil si adek Zayan. Jadi si adek Zayan tuh main di bawah meja jahitnya Pak suami karena si adek Zayan tuh suka banget main di bawah mesin jahitnya Pak suami. Apalagi di mesin jahitnya Pak suami tuh di bawah mejanya itu ada jenamo ya teman-teman. Makanya si adek Zayan tuh suka banget main di bawah meja mesin jahitnya Pak suami. Dan di sini tuh aku sambil parut kelapa ya teman-teman, karena kalau mau parut kelapa di dapur itu si Ade Zain pastinya nangis. Nah ini si Ade Zain tuh lagi main sama si Milka dan kalian jangan salpok ya, bila mana rumah aku tuh kayaknya berantakan banget. Karena rumah aku tuh ya emang seperti ini ya teman-teman, kalau di ruang serbaguna. Anak-anak tuh pada suka main dan suka ngehamburin mainan. Jadi sebagai orang tua aku pasrah aja bila mana ruang serbagunanya itu berantakan ya teman-teman. Yang penting anak-anak tuh enjoy dan nyaman. Apalagi saya Milka tuh yang penting nggak main HP ya teman-teman. Karena saya Milka tuh aku jatahin untuk main HP cuman 2 kali dalam satu hari, yaitu pagi sama siang. Kalau pagi udah mandi pagi, kalau siang udah makan siang. Baru si Milka tuh main HP. Nah kalau sore sama malam itu nggak ada jatah lagi main HP. Tapi alhamdulillah si Milka tuh bisa mengerti dan si Milka tuh nggak nangis gitu ya teman-teman, karena emang udah dibiasain dijadwalin kayak gitu. Oke lah, lanjut ke cerita video. Nah di sini tuh aku mau ngegoreng ikan dan seperti biasa ya teman-teman, aku marinasi ikannya itu cuman pakai asam jawa dan juga garam. Nah untuk ikannya itu kecil-kecil banget. Ini tuh hasil dari kakak ipar aku tuh mancing kemarin. Ayuku tuh ke rumah ya teman-teman, dan dibawainlah ikan sama ayuku, hasil dari kakak ipar aku mancing. Dan ikan di desa tuh masih kecil-kecil banget ya teman-teman, tapi ini tuh enak banget karena masih muda banget itu. Dan aku juga tadi parut kelapa ya teman-teman. Nah kelapa parutnya itu untuk aku masak santan. Nah ini aku lagi pilihin cabenya itu ada yang busuk ya teman-teman, ya kayak gini kalau beli di tukang sayur banyak yang busuk-busuk dan banyak yang patah. Tapi alhamdulillah sih ini cabenya tuh menurut aku masih banyak yang bagus dan layak dipakai. Biasanya itu memang bener-bener kayak nggak layak dipakai gitu ya teman-teman, tapi karena nggak ada tempat lain ya mau nggak mau gitu kan harus dibeli. Nah untuk cabenya itu ini untuk sambal ya teman-teman, jadi aku masak santannya itu nggak pakai cabai sama sekali. Nah di sini tuh aku mau kupas dulu labunya, ini namanya labu apa ya di tempat kalian, aku tuh kurang paham bahasa Indonesianya tuh apa. Kalau di desaku ini namanya labu manis, karena biasanya kalau mau direbus itu dikasih gula sedikit, makanya rasanya itu jadi manis. Nah kalau di daerah kalian ini namanya labu apa, boleh ya kalian komen-komen di bawah. Dan sebelum aku melanjutkan cerita di video ini, aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk kalian yang udah ngeklik video-video aku dan nonton video aku dari awal sampai akhir, yang udah subscribe, like, dan komen. Nah, yang belum subscribe channel YouTube aku, jika kalian suka bantu subscribe-nya ya, dan nyalakan tombol loncengnya agar aku bisa lebih semangat lagi bikin video di setiap harinya. Terima kasih. Karena tanpa support dan dukungan teman-temanku semua, channelku ini tidak akan bisa berkembang seperti sekarang. Oke lah, lanjut lagi ke cerita video. Nah, tadi aku udah angkat satu gorengan dan aku goreng satu gorengan lagi karena ikannya itu lumayan banyak ya teman-teman. Nah, di sini juga aku melanjutkan untuk mengiris labu yang tadi udah aku kupas. Dan labunya itu cuma setengah ya teman-teman, dikarenakan kemarin tuh setengahnya udah aku masak. Jadi ini tuh sekarang udah tinggal sedikit dan mau aku masak santan. Sebenarnya sih tanggung banget ya, tapi mau gimana lagi gitu kan. Mau ditambah sayur yang lain itu udah nggak ada lagi, dan sekarang tuh posisi lagi hujan. Jadi kalau mau keluar itu mager banget mau cari sayuran. Jadi aku manfaatkan aja sayuran yang ada di rumah. Oke lah, lanjut lagi. Nah ikannya itu udah aku balik juga ya teman-teman, karena ikannya itu warnanya udah agak kecoklatan. Nah ini sayurannya itu udah aku cuci bersih ya teman-teman, dan di sini tuh lanjut aku mau
Iris-iris bawang merah untuk masak santannya. Nah, ini aku cuma pakai 4 siung bawang merah sama terasi yang udah dilarutkan ya. Terus ada kelapa juga, ada santannya, maksudnya mohon maaf. Dan aku tuh nggak ada bumbu-bumbu yang lain ya teman-teman, aku cuma pakai bumbu yang seadanya aja. Nah, kalau untuk cabenya di dalam mangkok ini mau aku bikin sambal. Nah, untuk terasiku itu udah tinggal sedikit banget, sepertinya sih udah nyuruh untuk ke pasar ya untuk belanja mingguan. Dikarenakan emang semua stok yang ada di rumah itu udah hampir habis, seperti bawang merah, cabai itu udah mau habis, dan terasi juga udah habis. Nah, tadinya sih aku tuh mau ngelarutin terasinya itu ya, tapi di sini tuh karena aku belum peras kelapa, jadi aku mau peras kelapa dulu. Dan mohon maaf ya, bila mana aku tuh nggak pakai sarung tangan pas lagi peras kelapa, jadi kelihatannya kayak jorok. Tapi insya Allah tangan aku tuh udah aku cuci bersih. Nah, kalau untuk peras kelapanya ini aku cuma pakai 3 kali dan aku kasihnya itu 3 kali air ya teman-teman. Dan untuk airnya di sini tuh aku nggak takar-takar, aku cuma kira-kira aja. Aku cuma pakai gayung aja gitu. Dan sekiranya udah pas menurut aku ya udah gitu ya, nggak ditakar-takar lagi karena aku tuh terbiasa kayak gini. Aku tuh orangnya kayak ceroboh gitu ya teman-teman, tapi insya Allah sih untuk masakannya itu insya Allah enak. Oh iya nih teman-teman yang lagi nonton video ini lagi pada ngapain nih? Udah pada beberes belum? Udah pada masak belum? Masak apa nih hari ini? Boleh ya kalian tulis di kolom komentar, supaya aku bisa belajar resep-resep masakan dari kalian dan aku bisa bikin video terbaru gitu. Oke lah, lanjut lagi ke cerita video. Nah, ini untuk peras kelapanya udah 3 kali dan aku stop aja. Nah, untuk airnya itu sekitar kayak gini ya teman-teman, karena aku tadi nggak kira-kira ini tuh berapa mililiter, aku nggak tahu. Dan di sini tuh aku mau larutkan terasi. Jadi aku larutkan terasinya itu pakai air terasi, pakai air santan ya teman-teman. Mohon maaf ya, lidah aku tuh masih suka kepleset gitu. Dan lanjut, karena bumbunya udah siap semua, di sini tuh aku panaskan wajan. Aku pakainya itu kuali yang ini ya teman-teman, karena nggak tahu kenapa kalau mau numis-numis aku tuh lebih suka pakai kuali yang ini. Dikarenakan kuali legen itu kalau mau goreng-goreng itu kayak nggak lengket gitu. Makanya aku tuh sayang banget kalau mau tumis-tumis itu pakai kuali legen. Karena biasanya kalau udah ditumis-tumis itu kalau mau digoreng-goreng biasanya suka lengket gitu ya teman-teman. Makanya kalau untuk tumis-tumis aku pakainya kuali yang ini. Kecuali kalau kualinya itu lagi kotor, aku lagi mager-magernya untuk cuci, ya udah aku pakai aja kuali yang udah bersih. Oke lah lanjut. Nah, di sini juga di kompor sebelah aku tuh mau masak sambal yang tadi. Aku pakai kuali yang bekas aku goreng ikan. Jadi rasanya tuh lebih enak ya teman-teman, ada rasa ikan-ikannya sedikit gitu ya teman-teman di sambalnya. Dan kemarin tuh ada yang kasih saran ya kalau nggak salah, Bun kalau bisa sih kalau mau goreng yang manis-manis itu jangan pakai minyak bekas ikan. Sebenarnya sih bener banget ya, kalau mau goreng yang manis-manis itu jangan pakai minyak bekas goreng ikan. Jangan diikutin ya video aku yang kemarin, karena di rumah aku tuh lagi nggak ada minyak yang bagus, minyak yang jernih. Jadi aku pakainya itu minyak ikan. Mohon maaf ya bila mana aku tuh jadinya kayak jorok karena aku goreng yang manis-manis itu pakai minyak bekas goreng ikan. Dikarenakan memang di rumah aku tuh pas waktu itu lagi bener-bener minyak di rumah aku tuh lagi habis banget ya. Aku tuh lagi mager banget mau keluar. Jadi aku pakai minyak yang mana adanya aja gitu Bunda. Dan terima kasih ya udah kasih saran ke aku. Kalau nggak salah bundanya tuh komen pas aku lagi bikin cemilan pisang, pempek pisang gitu, mohon maaf. Dan kalian jangan ikutin ya seperti aku yang ceroboh gitu. Karena aku pakainya minyak bekas ikan. Oke lah lanjut lagi ke cerita video. Nah, di sini tuh tadi aku udah numis bawang merah yang tadi udah aku iris-iris, terus air terasinya udah aku masukin dan santannya juga udah masuk ke dalam kualinya. Nah, ini tuh udah mendidih dan tadi aku udah tambahkan mecin sedikit ya, mecinnya itu mecin, terus garam, ada gula juga. Nah, di sini karena airnya udah mendidih, aku masukkan sayurannya tadi.
Biarpun bumbunya itu sederhana, tapi ini tuh rasanya nikmat banget. Kenapa aku bilang nikmat? Iyalah karena aku masaknya itu pakai rasa cinta dan kasih sayang. Enggak kok, yang pastinya itu ada perpaduan antara terasi sama santannya itu sih yang bikin enak. Dan selebihnya itu iya mungkin karena ada kasih sayangnya juga ya. Dan si Milka tuh lahap banget makan pakai santan itu. Tahu nggak sih pas aku masaknya itu aja si Milka udah mau makan dan udah aku kasih ya karena airnya udah mendidih. Tapi sayurnya itu belum mateng. Tapi si Milka tuh udah buru-buru mau makan pas ngecium bau masakannya, jadi ya udahlah aku kasih aja si Emilka tuh makan duluan. Dan si Emilka tuh lahap banget makanya sampai nambah berkali-kali karena itu tuh nggak dikasih cabai jadi nggak ada rasa pedes-pedesnya sama sekali dan si Emilka tuh suka banget gitu. Oke lah ini tuh sayurannya udah mau matang ya. Ini videonya aku skip aja. Sebenarnya sih kalau mau masak labu kayak gini tuh agak lama gitu ya teman-teman. Kalau mau nungguin harus matang banget dan videonya itu panjang banget mungkin ya. Jadi videonya itu aku skip aja. Ini udah matang dan tadi udah aku icip-icip sedikit. Rasanya udah pas ya udah kita pindahin aja ke mangkok. Karena perut udah lapar, jadi langsung kita siapkan nasi. Jangan lupa berdoa ya teman-teman. Di video aku kali ini tuh kayaknya nggak serius-serius banget ya teman-teman. Takutnya kalau serius-serius banget itu kalian jadi bosan untuk nonton videonya. Jadi nggak apa-apa ya, aku bawa bercanda aja sedikit. Dan tara, inilah dia hasil masakanku hari ini. Santan apa ya, labu dan ada ikan goreng terus sambar telasi. Masya Allah nikmat banget rasanya, apalagi orang-orang di rumah itu pada suka. Masya Allah terasa seneng banget masaknya walaupun lelah dan capek, tapi alhamdulillah sudah terbayarkan dengan lahapnya orang-orang yang makan. Kalau masak santan, apalagi kalapanya itu diolah sendiri, diparut sendiri, itu rasanya capeknya itu berkali lipat ya teman-teman dibandingkan yang santannya itu beli praktis, tinggal peras atau tinggal dituangkan aja. Tapi alhamdulillah sih dengan lahapnya orang-orang makan itu capeknya itu bisa hilang. Oke lah lanjut lagi di sini tuh aku mau cuci piring karena tadi udah makan siang dan di sini aku mau cuci piring. Nah, cuciannya itu lumayan banyak ya, dikarenakan banyak wajan-wajan besar yang bekas aku masak. Karena di latar belakang suara aku itu aku pakai suara asli. Nah, di situ ada suaranya si Emilka ya. Dan si Emilka itu tugasnya untuk ngawasin kamera aku. Kelihatan atau enggak karena pas aku pasang kamera suka nggak kelihatan gitu ya, teman-teman. Apa yang mau aku kerjakan itu suka nggak kelihatan gitu. Jadi kalau mau di videoin nggak kelihatan kayak gitu itu susah banget ya ngejelasinnya dan jadinya itu kurang bagus. Makanya itu aku suruh si Emilka untuk ngawasin dulu sebentar. Alhamdulillah sih si Emilka tuh udah paham gitu ya teman-teman, makanya aku tuh bisa minta bantuannya si Ayu Milka. Nah, ternyata cucianku tuh nggak banyak-banyak banget ya teman-teman, tapi karena banyak wajan-wajan gitu, jadi kayak nggak kesusun, jadi makanya kayak banyak banget gitu cucian aku. Padahal ini tuh sedikit banget ya. Yang namanya habis masak ya pastinya ada yang kotor gitu kan, apalagi aku tadi habis masak santan gitu, habis peras kelapa, habis wadah kelapa, ya pastinya banyak wajan-wajan yang kotor. Jadi makanya kayak kelihatan banyak, padahal ini tuh sedikit ya menurut aku karena biasanya aku tuh kalau cuci piring kalau udah menumpuk banget itu sampai-sampai susah mau liwat ke kamar mandi itu ya teman-teman kalau aku lagi agak mager, apalagi si adik Zain tuh lagi rewel gitu ya teman-teman. Nah kalau si adik Zain tuh udah rewel aku tuh otomatis nggak ngerjain kerjaan yang lain karena pekerjaan yang utama itu ya anak dulu ya teman-teman, dikarenakan si adik Zain tuh belum ngerti jadi harus wajib yang diutamakan tuh si adek Zayan, apalagi sekarang tuh si adek Zayan udah bisa merangkak. Nah kalau aku tuh nggak ada di depan di ruang serbaguna, biasanya si adek Zayan tuh suka nyusulin aku ke kamar mandi. Kalau kamar mandinya itu terkunci atau tertutup, biasanya si adek Zayan tuh gedor-gedor kayak gitu ya teman-teman, karena si adek Zayan tuh udah tahu kalau aku tuh nggak ada di ruang serbaguna, pasti
pasti di dapur. Nah kalau nggak ada di dapur ya pasti di kamar mandi. Makanya si Ade Zain tuh udah hafal gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh udah susah banget kalau mau sambil-sambil si Ade Zain. Ini aja pas aku cuci piring, ini si Ade Zain tuh posisi udah tidur. Nah kalau anak tuh udah tidur ya aku tuh bisa ya mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi bisa memanfaatkan waktu sewaktu anak tidur. Dan sekian dulu ya untuk video aku kali ini. Kita jumpa lagi di video aku berikutnya. Terima kasih banyak udah menonton. Aku akhiri dulu dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.